Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman menyapa. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyinari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman menyapa pada hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada awalnya, pada dahulu kala, kita ketahui bersama bahwa Allah yang berbicara kepada nenek moyang kita dahulu. Kita bisa melihat dalam konteks buku Perjanjian Lama bagaimana Allah ingin menampakkan wajahnya, dirinya, karakternya, sifatnya kepada orang-orang pilihannya. Baik itu melalui Allah berfirman, baik itu ketika Allah memberikan wahyu kepada nenek-nenek moyang kita, baik hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya orang yang dipilih dan akhirnya mereka diwahyukan untuk mampu menuliskan, mencatat semuanya apa yang Allah firmankan bagi dunia ini melalui orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya ada tulisan Musa, ada tulisan Nabi Yeremia, ada tulisan dan ada tulisan raja-raja, nabi besar, nabi kecil dan sebagainya. Artinya bahwa Allah ingin berbicara kepada dunia ini, kepada isi ini, kepada semua manusia, supaya manusia tahu bahwa Tuhan itu ada dan selalu mengasihi segala sesuatu yang Dia ciptakan. Makanya kita katakan dan kita lihat dan kita pelajari bahwa para nabi-nabi kita dulu sangat luar biasa mencatat secara detail tentang apa yang diinginkan Allah bagi kita. Yang kedua, kita harus melihat dalam nats ini, pada zaman ini sekarang Allah bicara melalui nabi, Allah manusia. Pada zaman itu, setelah itu Allah berbicara melalui anaknya. Makanya ada kata logos tuteu, firman itu menjadi daging. Daging itu adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Dia lahir di Bethlehem dan Dia hidup dalam bernubuat, mengajar, mengedukasi dan memberikan tanda-tanda mukjizat, segalanya sesuatu. Kita sudah belajar tentang itu, bukan? Nah, Dia mati, Dia bangkit dari kematian, Dia naik ke sorga dan sebagainya. Artinya Allah berbicara melalui anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Dan selanjutnya lagi, Yesus dikatakan sebagai pewaris dari kerajaan Tuhan. Ternyata Allah memberikan kuasa, kekuatan, keagungan di dalam diri Yesus Kristus sebagai waris satu-satunya penyelamat bagi kita dan dunia ini. Untuk itu saudaraku, apa yang harus kita petik dalam ini? Mari kita, pertama sekali mari kita mengakui otoritas Yesus sebagai pewaris tunggal dari kerajaan Tuhan yang akan menyelamatkan anak-anak Tuhan seperti saya dan Anda. Untuk itu mari kita hormati otoritas Yesus. Dan kita hargai firman Allah sebagai firman yang menghidupi, sebagai roh yang memberikan roh pengertian bagi kita, supaya kita akan selamat di dalam Tuhan kita. Kita menghargai firman Tuhan. Jangan sepele dengan firman Tuhan. Firman bisa berbicara kepada kita, dan dari firman kita mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kehendak Allah bagi masing-masing kehidupan kita. Untuk itu hidupilah iman di dalam firman Tuhan, ikuti Allah,
Tuhan yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segala kekuatanmu, dan dengan segala total kehidupanmu. Kasihilah Tuhan Allah secara vertikal, dan begitu juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang diinginkan Allah untuk kita hidupi pada hidup kita saat ini. Untuk itu jangan lupa dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka kita akan bertumbuhlah iman kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman menyapa hari ini mengingatkan kami untuk kami selalu rajin untuk membaca firman Tuhan, dan begitu juga rajin belajar tentang firman Tuhan supaya kami paham dan mengetahui apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, dan akhirnya kami bisa melakukannya melalui gerak dan laku kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman, biarlah menjadi kehidupan, habit yang memiliki arti yang kuat bagi kami semuanya. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman menyapa hari ini. Selalu tekun dan rajin untuk membaca dan untuk mempelajari firman Tuhan.